Wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas tentang hasil dari UAS ujian akhir semester Sistem Distribusi 2. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Yuda Afri Basri, nomor BP 1901032049 dari kelas 2C. Baiklah, langsung saja menuju soal yang soal nomor 1. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang A. Energi listrik, B. Konsumsi energi listrik, C. Identifikasi konsumsi energi listrik, dan D. SEDI dan SEFI. Pada energi listrik, energi listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tenaga listrik dengan satuan volt dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan, atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk dari energi lainnya. Selanjutnya, konsumsi energi listrik. Konsumsi energi listrik atau kilowatt hours merupakan dasarnya daya serap kilowatt energi pada beban listrik dalam satuan waktu per jam. Selanjutnya yaitu tentang identifikasi konsumsi energi listrik. Identifikasi konsumsi energi listrik adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan sebagai data awal dalam mengembangkan data dalam bentuk perkiraan pemakaian energi listrik kepadanya. Sebelumnya, suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendata dan mengumpulkan sebagai data awal. Lalu selanjutnya yaitu SEDI dan SEFI. SEDI dan SEFI. SEDI yaitu kepanjangannya dari System Average Interruption Duration Index, dan SEFI adalah System Average Interruption Frequency Index. Nah, SEDI merupakan indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian lama padam dan pelanggan dalam padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Dengan adanya indeks ini, gambar mengenai lama pemadaman rata yang diakibatkan oleh gangguan pada bagian-bagian dari sistem dapat dievaluasi. Dan SEFI yaitu indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian frekuensi padam dan perkalian padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Selanjutnya pada soal nomor 2 terdapat 5 soal yaitu pada 2.1. Jelaskan langkah dalam menentukan identifikasi pemakaian energi listrik pada kondisi rumah masing-masing sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, di sini dilengkapi dengan contoh kasus yang terjadi di lapangan, dipelajari dalam melaksanakan tugas, perluasan jaringan, dan pola pembayaran. Pada nomor 2.2, uraikan langkah-langkah dalam menghitung kapasitas trafo pasang dalam sesuai dengan tugas yang diberikan, dan jelaskan dengan baik setiap sheet tugas yang ada. Dan 2.3, uraikan langkah-langkah untuk menentukan SEDI, SEFI pada tugas yang sudah dibedakan. 2.4, jelaskan langkah-langkah perhitungan di dalam menentukan kapasitas beban existing seperti tugas yang diberikan. Dan 2.5, dijelaskan langkah-langkah dalam menghitung konsumsi energi pada tugas perhitungan konsumsi energi pada pertemuan keempat. Pada langkah dalam penentukan identifikasi pemakaian energi listrik pada kondisi rumah.
Pertama, kita harus membuat gambar denah rumah dari rumah tinggal yang akan diidentifikasi ke listriknya. Agar mampu menggunakan kita dalam mengidentifikasi atau menelaah dan mencatat data peralatan apa yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya, mengidentifikasi semua peralatan listrik yang digunakan di dalam rumah tinggal, yaitu jenis peralatan listrik yang digunakan, jumlah dari peralatan listrik yang digunakan, serta daya setiap peralatan listrik yang ada. Lihat pada tabel, yaitu pertama pada langsung ke teras, yaitu lampu TL 2 kali 20 watt yang menggunakan dari dayanya 100 watt, satuannya POS dan volume 2. Sampai ke ruang kamar mandi, lampu TL 2 kali 30 watt, daya per unitnya 60 watt, dan volume 1. Selanjutnya cara menghitung berapa lama durasi pemakaian alat-alat listrik dalam sehari. Nah, pada pavilion jenis bebasnya lampu LED, lampu LED, kotak-kotak biasa 100 volt ampere. Nah, daya dari lampu LED itu 7, 5, 100. Volumenya 111. Nah, durasi pemakaian perharinya dari jam 1 sampai jam 6 sampai dan jam 19, 20, 21 dan 22. Lama pemakaian jam perharinya itu 4 jam. Salah, maaf. Dari masing-masing lampunya itu pada lampu LED dari jam 19, 20, 21, 22, yaitu 4 jam per hari. Dan lampu LED yang kedua 5 wattnya dari jam 1 sampai jam 6 dan jam 23 sampai 24, itu lama pemakaian jam per harinya yaitu 8. Sampai dan selanjutnya itu teras, pada teras lampu LED daya wattnya yaitu 3 watt, volumenya 1. Durasi pemakaian perharinya dari jam 1 sampai jam 6 dan jam 18 sampai jam 24. Lama pemakaian jam perharinya itu 13. Sampai terus ke terakhir lampu pemandi yaitu lampu LED, volumenya jam 3. Lama pemakaiannya dari jam 6 dan 7 sampai jam 19 dan jam 19, 20, 21, 22 dan 22, yaitu lama pemakaian jam perharinya itu 7 jam. Selanjutnya itu D, menghitung konsumsi energi dan biaya yang dikeluarkan selama sebulan. Dapat rumus yaitu konsumsi energi kilowatt hours per hari sama dengan daya total dikali waktu jam per 1000. Kedua, konsumsi energi kilowatt hours per bulan yaitu sama dengan daya total kali waktu jam kali hari kerja per 1000. Ketiga, konsumsi energi kilokalori per bulannya sama dengan konsumsi energi kWh per bulan dikali 1 Joule dikali 1 kWh 3600 kJ. Dan selanjutnya biaya 1 bulannya sama dengan konsumsi energi kilowatt hours per bulan kali rupiah golongan pelanggan. Nah, sini contohnya pada lampu teras, ruang tamu, ruang keluarga, ruang
tengah ruang kamar tidur, dan untuk mencari konsumsi energi dan biaya pergerakannya sebulan dijumlahkan dan dikali. Misalnya menghitung jumlah konsumsi energi dalam satu hari dari setiap peralatan listrik yang digunakan. Pada jam 1 440, biaya per jamnya itu 475,20 rupiah, dan nilai rupiah paling tingginya pada jam 18 dan 19, yaitu 2460 jumlah biaya per jamnya itu 2.656,80 rupiah. Ini terdapat ada kurva pemakaian beban dominan selama 1 bulan. Pemakaian FAN-nya 27%, pemakaian KKB 12%, dan pemakaian PDL 61%. Uraikan langkah-langkah dalam menghitung kapasitas trafo pasang dalam sesuai dengan tugas yang diberikan. Jelaskan dengan baik setiap sisi tugas yang ada pada file tersebut. Pertama, membuat rangkaian dari trafo yang akan diidentifikasi. Bang Hel ngajak amin. Pada tabel ini terdapat satu trafo dan satu genset, di mana terdapat penyulang gedung KWM, gedung ADM, gedung labor mekanik, gedung elektro, gedung sipil, fasilitas umum, gedung kuliah, dan gedung PKM. Kapasitas di beban ini masing-masing terdapatkan dari hasil perkalian daya, yaitu tegangan dikali arus dikali dengan akar 3 dikali dengan cos P. Maka didapatkan pada gedung ADM kapasitas bebannya yaitu 98. Pada labor mekanik kapasitas beban 504 yang didapatkan dari perkalian dari 275 dikali 1,73 dikali 390 dikali 0,85, dan begitu sampai seterusnya sampai pada gedung ADM, gedung PKM, sehingga nilai tertinggi dari kapasitas bebannya tetap pada gedung elektro yaitu 168. Pada gedung ADM ini didapatkan pada pola pemakaian BBM-nya itu dari 3%, 10%, 40%, 60%, 10%, 90%, 20%, 10%, dan 10%. Penjelasannya sama pada setiap masing-masing gedung. Pada kurva beban harian ini, gedung ADM dari jam 0 sampai jam 6 memakai 3%, sama 6 jam dikali dengan kapasitas beban pada gedung tersebut, kita dapatkan 18 kWh dari jam 00 sampai jam 6 pagi. Dari jam 6 sampai 8 10%, yang hasilnya yaitu 20 kWh sampai 39 kWh. Begitupun seterusnya.
Selanjutnya, mengidentifikasi berapa biaya yang dikeluarkan jika kita menggunakan energi listrik dari PLN dan menggunakan genset per hari. Pertama, ada beberapa rumus, yaitu tagihan PLN sama dengan jumlah pemakaian beban dalam satu hari dikali biaya pemakaian per kWh. Biaya pemakaian per kWh sama dengan Rp1.325 pada gedung ADM. Tagihan sama dengan 18 ditambah 20 ditambah 78 ditambah 117 ditambah 10 ditambah 26 ditambah 39 ditambah 20 dan ditambah 39, yaitu jumlah keseluruhan dalam satu hari, dikali dengan 1325, yaitu pemakaian beban biaya pemakaian per harinya, dan dapatkan hasil 801.688 rupiah. Ini pemakaian per harinya, dalam satu hari. Tagihan jika menggunakan genset. Nah, menghitung energi yang dibutuhkan. Energi sama dengan jumlah pemakaian beban dalam satu hari dikali energi per 1 kWh. 1 kWh sama dengan 845 kilokalori pada gedung ADM, yaitu jumlah dari energi keseluruhan 18, 20 ditambah 78 ditambah 117 sampai dengan ditambah 39 dikali 859 dikali 845 kilokalori, dan dapatkan hasil sama dengan 520.200,247 kilokalori. Nah, nomor 2, menghitung HSD yang dibutuhkan. HSD per liter sama dengan energi yang dibutuhkan per kilokalori. 1 liter sama dengan 7.000 kilokalori. Pada gedung ADM, HSD per liternya itu sama dengan 520.274 per 7.000. Nah, dapatnya hasilnya sama dengan 74 dalam satu hari. Menghitung biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya sama dengan HSD dikali harga HSD per liter. Nah, 1 liter sama dengan 7.775 pada gedung ADM, berarti pada gedung ADM biaya dalam satu harinya itu 74 kali 7.755, dan dapatkan hasil 574.130 rupiah. Nah, ini dilihat pada tabel, pada gedung ADM 605 kWh, tagihan per harinya 801, dan sesuai yang dijelaskan tadi. Sampai pada gedung PKM, jumlah seluruhannya yaitu 400 seluruhan kWh 4.545, dan tagihan keseluruhan yaitu 6.022.781 rupiah. Dan tagihan genset yaitu pada keseluruhan 4.313.222 rupiah per harinya. Lanjut, dia menghitung demand max individu dan demand max kelompok. Demand max individu dapat pada rumus sama dengan max demand per waktu max demand. Pada gedung ADM, max demand individunya sama dengan 264 per 1600 di per jamnya, itu jam 16.00 sampai dengan 13.00, dan dapatkan hasil 88 dari 264 per 3 jam. Demand max kelompok, rumusnya demand kelompok sama dengan penjumlahan demand per 24. Pada gedung ADM, contohnya pada gedung ADM, demand kelompok penjumlahan demand per 24 yaitu 605 per 24 sama dengan 25. Dapat pada tabel demand max individunya yaitu 88 dan demand max kelompoknya 25. Labor mekanik itu 138,46, dan gedung elektro 191,0252, dan gedung sipil 138,464,
gedung fasilitas umum 62,93, 8 gedung kuliah 40,28057 dan gedung PM 31,7200. Untuk total keseluruhan itu 651 dan elemen max kelompok 189. Lanjut menghitung faktor diversitas dan demand faktor. Pada faktor diversitas sama dengan jumlah demand max dari tiap kelompok per demand max dari gabungan kelompok. Contohnya pada gedung ADF faktor diversitasnya ini pada tabel 3,50 dan gedung faktor 0,29. Faktor diversitas sama dengan 88 per 25, dapat hasil yaitu 3,5. Hasil dari rumus 3,50. Demand faktornya itu rumus demand faktor sama dengan demand max dari gabungan dari kelompok per jumlah demand max dari tiap kelompok. Contoh dari rumus ini pada gedung ADM 25 jumlahnya gabungan dari kelompok per 88 jumlah demand max dan dapat hasil dari dapat hasil 0,29. Sampai cara sama sampai ke gedung PKM dan dapatkan keseluruhan itu 24,07 dengan faktornya 2,04. Lanjut menghitung load factor dan vektor. Yaitu pada rugi-rugi rumusnya faktor sama dengan KWH yang dibangkitkan dalam T per beban max T. Contoh itu pada gedung ADM yaitu 25 itu KWH yang dibangkitkan dalam T per 88 beban maxnya dan dapatnya hasil 2,0861 buat faktornya. Dan faktor rugi-ruginya itu rumus dari 0,3 FL ditambah 0,7 FL kuadrat dan jumlahnya. Dan pada gedung ADM contoh pada gedung ADM FL sama dengan 0,3 0,2861 ditambah 0,7 FL-nya 0,2681 kuadrat dan dapatkan hasil 0,1431 sampai dengan seterusnya dan totalnya itu 2,0361 dan LLF-nya itu 1,0254. Selanjutnya menghitung CD dan CV. CD, rumus dari CD yaitu jumlah perkalian jam padam dan pelanggan padam per jumlah pelanggan. Nah, dapat kita lihat dari tabel CD CV pada Excel. Merah sebelumnya menandakan lampu padam dan kotak biru menandakan lampu hidup. Untuk jumlah jam padamnya kita dapat menghitung secara manual sebagai berikut. Pada contohnya di gedung ADM jumlah padamnya itu 6 jam 6 tambah 6 tambah 2 tambah 2 sampai pada tambah 2 sama dengan 36 jam penjumlahan keseluruhannya jumlah jam padamnya yaitu 36 jam jadi sama dengan 36 per 7 sama dengan 5,114.286. Dan untuk CV rumusnya jumlah perkalian frekuensi padam dan pelanggan padam per jumlah pelanggan. Dapat dilihat dari tabel CV dan CV pada Excel kotak merah itu menandakan lampu padam dan kotak biru menandakan lampu hidup. Untuk menghitung berapa banyak kotak merah yang ada yaitu CV 15 per 7 sama dengan 2,14.286. Nih, berapa itu tabel CV dan CV per gedungnya. Hasil keseluruhan 7,03
8576556 untuk CD dan CV-nya 3,26697. Pada nomor 23-nya itu uraikan langkah-langkah untuk menentukan CD CV pada tugas yang sudah dikerjakan. Pada rumus sebelumnya itu CD dan CV, dan lanjut pada jumlah pada tabel dapat dilihat untuk CD dan CV-nya jadi per jam dan CV kali, jumlah per penyulang dan lampu padam per jam, lampu kali pelanggan padam, jumlah pelanggan padam. CD dan CV. CD pada tahun 2015, CD sama dengan hasilnya 23,8 per 76 76261 dapat hasil 0,003. Ini dari 2022 pada tahun 2015. Dan CV pada tahun 2018, CV sama dengan 2417 per 76.261 dan dapat hasil 0,03. 4. Jelaskan langkah-langkah perhitungan jumlah dalam menentukan kapasitas beban existing seperti tugas yang diberikan. A. Membuat daerah denah perancang pemasang jaringan tegangan menengah kilovolt. Lihat pada Excel ini denah perancang pemasangan jaringan tegangan menengah. Dan telah beri tanda jenis yang digunakan pada jaringan tegangan menengah ini sesuai dengan yang digunakan. Terdapat 5 trafo pada jaringan ini, jaringan tegangan menengah 20 kV dengan jumlah beban keseluruhan 24 masing-masing sheetnya jelaskan. Kita harus menentukan tabel identifikasi energi listrik jaringan listrik penyulang A sleeping, yaitu faktor beban. Faktor beban sama dengan penyumbang konsumsi energi per kWh beban maksimal kali 24 per 1 sama dengan 1300,16 per 1222,4 dikali 24 dan dapat hasil 44,26%. Untuk daya faktor diversitasnya dapat hasil 2,455 dan daya serap konsumsi kilowattnya penyumbang konsumsi energi kWh per 24 daya serap konsumen dan dapat hasil dari 1300,16 per 24 yang sama dengan 54,17. Dan daya serap konsumen persen, daya serap konsumen sama dengan daya serap konsumen kilowatt per daya masing-masing trafo dikali cos P. Nah, di 54,17 per 117 sama dengan 31,87%. Spending reverse kilowattnya, spending reverse sama dengan daya masing-masing trafo dikali cos P. Daya serap konsumen 170 kurang 54,17 dan dapat menghasil 915,83. Ada D. Selanjutnya mengidentifikasi daftar panjang pengantar per span yang direncanakan. Pertama, perhitungan SAG S sama dengan 10% dikali tinggi tiang
karena tinggi semua tiang adalah sama, yaitu 20 meter, maka S sama dengan 10% dikali 12 sama dengan 1,2 meter. Dan panjang pengantar L sama dengan A tambah 8S kuadrat per 3A. PTN 1 T01 sama dengan 50 ditambah 8 1,2 dikali 12 kuadrat per 3 dikali 50 dan dapatkan hasil 61,05592. Untuk gaya horizontal H sama dengan M kali A dikali G. TR1 atau T01 sama dengan 0,135 dikali 50 kali 98 sama dengan 66,15. Untuk kekuatan tiangnya, kekuatan tiang sama dengan Eva dikali sin 270 sudut jatuh kawat kurang sudut jatuh kawat. TR1 T01 sama dengan 66,15 dikali sin 270 dikurang 30 dapat hasil 62,54. Ini tabel daya penghitungan panjangnya, pengantar per spannya yang direncanakan. Contohnya dari jarak tiang GTR1 sampai T01, spannya yaitu 50 meter. Nah, selanjutnya menghitung kapasitas beban dari trafo 1 sampai trafo 24. Rumusnya itu beban KW kilowatt, daya per konsumen dikali jumlah konsumen kali EFF per 1000, yaitu hasilnya yaitu 1300 dikali 131 dikali 0,8 per 1000 dan dapat hasil 136 kW untuk bebannya. Dan untuk beban total, beban dikali persentase pemakaian yaitu 136 dikali 24% sama dengan 264 dari 332,64 untuk ini dari pola pemakaian beban trafo 1. Untuk beban total keseluruhan yaitu 450,6 dan konsumsi energinya yaitu 1316 kW. Dari jam 24.00 sampai jam 8 lama pemakaiannya yaitu 8 jam. Persentase pemakaian 20% dan beban kilowattnya 135 dan beban totalnya itu 32,64. 5. Jelaskan langkah-langkah di dalam menghitung konsumsi energi pada tugas perhitungan konsumsi energi pada pertemuan keempat yang kita gunakan pada rumah tempat tinggal. Hal yang harus kita lakukan yaitu A. Membuat gambar denah dulu dari rumah tempat tinggal kita yang akan dihitung konsumsi energinya, dan selanjutnya mengidentifikasi atau mengolah jenis dan banyak alat listrik yang digunakan pada rumah tersebut. Pada tabel sebelumnya dapat kita lihat menghitung dan mengidentifikasi beban listrik yang terdapat pada rumah tempat tinggal tersebut. Menghitung pola durasi pemakaian listrik setiap alat listrik dalam satu hari. Ada lampu taman, jenis bebannya lampu hias. Daya per unitnya itu 60 watt beban, satuan kelas, volumenya 4, daya tekannya 294. Dan sudah dapat data dari masing-masing penggunanya. Untuk lampu taman, lampu teras, contohnya lampu TL
dari jam 1 sampai jam 6 dan 18 sampai dengan jam 24. Dan kemudian dia dapatkan pemakaian dalam satu harinya yaitu 13 jam, dari perharinya konsumsi energinya itu dapatkan 3,12. Nah, ini menghitung konsumsi energi perharinya yaitu rumus konsumsi energi kilowatt hours perharinya itu dia total dikali waktu per jam, dia total dikali waktu per jamnya per 1000 dibagi 1000. Di ruang tamu, pada ruang tamu terdapat sebuah lampu LED. Pada lampu LED dengan daya sebesar lampu taman maksudnya daya sebesar 9 watt, maka konsumsi energi kilowatt hours perharinya itu 9 dikali 4 per 1000 dan dapat hasil 0,036 kilowatt hours perharinya. Selanjutnya menghitung konsumsi energi kilowatt hours per bulan dalam 1 bulan. Rumus dari cara menghitungnya itu daya total dikali waktu jam dikali hari kerja per 1000. Nah, di ruang tamu terdapat sebuah lampu LED dengan daya sebesar 59 watt yang akan dihidup selama 4 jam dalam satu hari. Nah, diketahui dalam 1 bulan lampu itu hanya digunakan selama 24 hari. Konsumsi energi kilowatt hours-nya dikali daya total dikali waktu per jamnya dan dikali hari kerja dibagi 1000. 4. Menghitung konsumsi energi atau kilokalori per bulan dalam sebulan. Nah, konsumsi energi kilokalori per bulan, konsumsi energi kilowatt hours per bulannya dikali 1 joule dikali 1 kilowatt hours yaitu 3600 kilojoule. Seperti yang terlihat diketahui pada slide sebelumnya bahwa konsumsi energi setiap bulannya yang dibutuhkan oleh sebuah lampu dengan daya sebesar 9 watt adalah 0,864 kWh per bulan. Diketahui juga 1 joule sama dengan 0,24 kalori dan 1 kWh sama dengan 3600 kJ. Nah, untuk energi per bulannya perkalian 0,864 dikali 0,24 dikali 3600 yaitu dan 1 kilohertz mendapatkan hasil 746.496. Nah, yaitu 5. Menghitung biaya atau harga yang harus dikeluarkan dalam 1 bulan. Terdapat rumus dalam cara menghitungnya itu biaya 1 bulan sama dengan konsumsi energi kilowatt hours per bulan dikali rupiah golongan pelanggan. Seperti yang diketahui sebelumnya, pada slide sebelumnya konsumsi energi yang diperlukan dalam 1 bulan itu contoh pada sebuah lampu LED dengan daya sebesar 9 watt dengan lama penggunaannya. Biaya 1 bulannya itu 0,864 dikali 1450 dan dapatnya hasil 12.200 rupiah. Selanjutnya menghitung jumlah sumber energi dalam 1 hari dari setiap peralatan listrik yang digunakan. Dengan cara menjumlahkan semua konsumsi energi untuk jenis alat listrik yang sama, contohnya seperti lampu LED terdapat di setiap ruangan, jadi kita jumlahkan semua konsumsi daya yang terdapat pada setiap ruangan. Seperti pada tabel, kita jumlahkan semua konsumsi energinya untuk semua jenis alat.
daya yang terdapat pada setiap ruangan. Jumlahkan dan dapatnya hasilnya. Sehingga dapat grafik PIE seperti di bawah ini. Kurva pemakaian beban dominan selama 1 bulan. Pemakaian pannya 27%, pemakaian PKB 12%, dan pemakaian lampu 61%. Selanjutnya menghitung pemakaian energi per jamnya dalam 1 hari. Dengan cara menjumlahkan semua daya yang terpakai dalam 1 jam, seperti contoh berikut ini. Pada jam 1 pagi, alat listrik yang masih hidup digunakan adalah 1 buah PKB yang ada pada di dapur, kulkas, dan 2 buah lampu teras. Maka energi dalam 1 jamnya sama dengan 100 ditambah 90 tambah 10, dan punya hasil 200 watt. Dan untuk biaya yang dikeluarkan untuk 1 jam tersebut adalah 100 kali 1450, dan dapatkan hasil 290 rupiah. Dapat kita lihat pada tabel. Pemakaian tertinggi pada hari Seninnya yaitu di jam 18.19 yaitu 2.656. Ini biaya per jamnya sampai ke hari minggunya. Kita jumlahkan selama 1 bulan. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf bila salah kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.